apa sih G20 itu sendiri gitu kan. Disebutkan kalau ini adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi besar gitu kan. Jadi untuk pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 ini sendiri di daerah Nusa Dua gitu ya, di jalan tuh kan banyak polisi yang berjaga, utamanya di area Kuta Selatan. Mulai dari sekali lagi tanggal 11 sampai tanggal 17 nanti akan dilaksanakan secara ganjil genap. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng saya Reno Raditya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Karena yang pasti seperti biasa ya, banyak informasi tentang Bali yang bakalan gua share ke kalian semua. Salah satunya yang paling update yang sebentar lagi bakalan diselenggarakan, yaitu event internasional KTT G20, yang dimana negara-negara dari Eropa, negara dari Amerika, terus beberapa negara Asia juga bakalan ngumpul di Indonesia. Jadi kepala negara mereka tuh bakalan datang ke Indonesia berkunjung, plus mengadakan pertemuan KTT G20 itu sendiri yang akan dipimpin langsung oleh Pak Jokowi, karena memang negara kita menjadi presidensial untuk penyelenggaraan KTT G20 2002. Dan mungkin sedikit gambaran buat kalian semua, apa sih KTT G20 itu sendiri gitu kan. Dari laman website resmi KTT G20 Indonesia dan Wikipedia itu disebutkan kalau ini adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi besar gitu kan di dunia, yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. G20 ini merupakan representasi lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80 PDB dunia gitu. Anggota G20 sendiri terdiri dari Afrika Selatan, terus ada Amerika Serikat, ada Arab Saudi, Argentina, Australia, terus Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Dan kalau nggak salah nih ya, Presiden Ukraina sendiri itu bakalan diundang di pertemuan ini. Ya, tapi nggak tahu apakah nanti akan datang dan bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita lihat nanti deh. Terus sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Bali juga ya, tentu kita juga ikut ini ya, menyambut dan menyukseskan event internasional ini gitu kan. Penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 yang akan dilaksanakan itu tanggal, kalau nggak salah, di tanggal 15 sampai 16 November 2022. Jadi yang pasti ini juga bisa menjadi ajang negara kita, khususnya untuk Bali, untuk kembali dipromosikan sampai ke level dunia, dan turis-turis dari mancanegara pun bisa datang kembali untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali. Jadi untuk pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 ini sendiri, lokasi pelaksananya itu ada di daerah Nusa Dua gitu ya, dan di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Jadi itu merupakan satu komplek perhotelan yang notabene di dalamnya itu hotel-hotel yang berskala atau standar internasional. Salah satunya adalah Kempinski yang menjadi venue dari penyelenggaraan acara KTT G20. Jadi nanti KTT G20 ini akan diselenggarakan di Apurva Kempinski Bali Nusa Dua Resort, dan ini juga salah satu hotel yang sangat besar dengan kamar 475 kamar, suite dan villa. Dan pemerintah Indonesia sendiri sudah memastikan bahwa hotel ini atau resort ini tuh siap menyelenggarakan KTT G20 dan menyukseskan penyelenggaraan KTT G20. Jadi buat kalian kalau misalnya yang tinggal di Bali gitu kan, utamanya di daerah Kute, terus daerah Jimbaran, Uluwatu, Nusa Dua, Benoa gitu kan, untuk pengamanan di Bali bisa dibilang
sangat-sangat ketat, sangat-sangat ekstra ditingkatkan karena mengingat juga pelaksanaan ajang internasional yang bakalan dihadiri kepala negara dari anggota G20 itu sendiri gitu. Dan yang pasti area-area publik seperti bandara, terus ruas jalan menuju hotel tempat acara KTT G20, terus area-area kayak bangunan kayak tempat ibadah itu juga sekarang dalam penjagaan ketat kepolisian gitu ya, baik dari polisi, TNI dan unsur-unsur lainnya, pendukung lainnya. Dan kalau nggak salah dari pemerintah sendiri itu menurunkan personil sekitar 18.000 dari anggota TNI, polisi dan unsur lainnya yang mendukung pelaksanaan KTT G20 ini. Jadi nggak salah kalau misalnya kita lihat di jalan tuh kan banyak polisi yang berjaga, utamanya di area Kuta Selatan seperti di Uluwatu, di Jimbaran, di bypass Nusa Dua, terus di Benoa, di Nusa Dua sendiri. Tadi saya juga sempat ke daerah ITDC gitu, di komplek ITDC itu memang kita masih bisa keluar masuk, hanya saja tidak diperkenankan untuk mengambil gambar di area sana. Terus selain yang saya sebutkan tadi, area bandara juga pengamanannya juga super ketat, super tinggi gitu kan. Kalau yang dari berita saya baca katanya pesawat komersil itu dilarang memarkirkan pesawat gitu. Jadi kalau misalnya sudah menurunkan langsung terbang lagi, jadi nggak ada sistem delay lagi. Dan memang juga di bandara itu sudah disiapkan terminal VVIP untuk delegasi peserta KTT 20 ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat di jalan gitu ya, ada yang unik juga sih sebenarnya dari penyelenggaraan KTT G20 ini, karena salah satu transportasi yang akan digunakan di event ini sendiri, KTT G20 ini adalah transportasi kendaraan listrik. Jadi Kementerian Sekretariat Negara tuh mengungkapkan bahwa sebanyak 1.452 kendaraan listrik, yaitu ada 962 mobil listrik, 445 motor listrik, dan 36 bus listrik gitu ya, yang akan beroperasi selama KTT G20 berlangsung. Dan pemerintah juga sebenarnya udah menyiapkan juga sarana pendukungnya, yaitu 70 unit ultra fast charging, 200 unit home charging untuk pengisian daya kendaraan listrik yang terpasang di area penyelenggaraan KTT G20. Yang pasti ini buat khususnya buat yang di Bali gitu ya, entah itu yang memang tinggal di daerah Bali utamanya, di daerah pelaksanaan KTT G20 ini, di daerah Kuta Selatan gitu, itu bakalan akan diadakan ganjil genap untuk roda 4. Jadi ini perlu diperhatikan, jadi berlaku mulai tanggal 11 sampai 17 November 2022. Jadi buat kalian nih harus tahu nih kapan waktunya keluar yang plat ganjil sama plat genap. Tapi katanya itu sesuai dengan tanggal pelaksananya. Jadi kalau misalnya dimulai dari tanggal 11 berarti hari pertama itu adalah plat mobil dengan nomor plat ganjil gitu ya. Untuk daerahnya sendiri ada 10 daerah gitu ya, area-area yang bakalan dilalui oleh tamu atau peserta dari KTT G20 ini sendiri, yang notabene nanti akan ada penutupan jalan. Jadi mulai dari sekali lagi tanggal 11 sampai tanggal 17 nanti akan dilaksanakan aturan pembatasan lalu lintas secara ganjil genap. Nah itu tadi teman cerita kondisi terkini Bali menjelang pelaksanaan event internasional KTT G20, di mana persiapannya juga sangat matang dan semoga nanti penyelenggaranya sukses dan bisa menjadi promosi juga buat Indonesia dan khususnya Bali ke wisatawan internasional supaya bisa datang lagi dan meramaikan lagi gitu Pulau Bali seperti dulu gitu ya sebelum adanya pandemi. Dan yang pasti juga ini menjadi satu kebanggaan juga kita sebagai warga negara Indonesia bahwa Indonesia menjadi residensial pelaksanaan KTT G20. Dan buat kalian juga jangan lupa ya, sekali lagi subscribe, like, comment, dan share. Dan yang pasti
Saya bakalan tetap ngasih informasi-informasi tentang Bali kalian semua. Tetap stay tune di channel gua, Reno Raditya.